namun semua akan ditentukan oleh perawatan. Terinspirasi dari Mas Yanto, jeruknya dipangkas pendek, jadi nggak mengganggu. Anda juga cerah, hidup kita juga penuh dengan barokah. Oke, hari ini kita ada di salah satu kebun durian yang ada di Pakis Haji ya. Ini merupakan kebun durian Musangking, Bawor, dan Duri Hitam. Dan ini masih dalam binaan Samyanto ya. Jadi di sini ada beberapa petani yang sudah menanam durian, dan termasuk ini. Kita nanti ketemu dengan pemiliknya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kebun durian ini. Kayaknya sih asik. Udah berbuah kemarin, tahun kemarin. Ini juga nanti menjadi sebuah inspirasi ya buat kita semua, bahwa ternyata sebenarnya mengebunkan durian itu sangat-sangat menyenangkan, dan jika dilakukan secara serius juga ada hasil yang cukup bagus sebenarnya. Namun jika tidak dirawat dengan baik, maka juga hasilnya kurang bagus pasti, karena memang pohon durian itu memerlukan perawatan yang bagus sehingga menghasilkan buah atau produk yang bagus juga. Ini masih di Desa Permanu ya, di Permanu di Pakis Haji. Jadi iklim, terus kemudian kondisi tanah juga hampir-hampir mirip. Namun semua akan ditentukan oleh perawatan. Dan perawatan itu yang cukup menyita banyak waktu dan biaya. Nah, ketika kita konsisten, maka hasilnya juga akan bagus. Tapi jika nggak konsisten, ya hasilnya kurang begitu bagus. Nah, kita juga harus belajar tentang berkebun durian. Layak nggak kebun durian dicampur atau ditumbang sari dengan tanaman yang lain? Apakah efektif? Apakah cenderung merugikan? Atau jika memang efektif, bagaimana sih cara penempatan pohon-pohon antara durian dengan tanaman yang lain? Itu menjadi poin ya, ketika kita melakukan sistem tumbang sari, sehingga tanaman-tanaman tumbang sari tersebut bisa nggak, apakah menghasilkan atau justru memberikan dampak yang buruk bagi tanaman durian atau kebun durian itu sendiri. Kita lihat, ini ada tanaman musangking ya, yang tumbuh cukup subur, bagus. Oke. Namun di sebelahnya juga ada tanaman jeruk ya. Ini jeruk yang sudah produktif, dan duriannya juga sudah produktif. Masih di sebelahnya adalah jeruk ya, dan sebelahnya lagi adalah durian. Nah, dengan metode seperti ini apakah cukup efektif? Nah, harus kita kaji ya, karena untuk tanaman inti harusnya tidak terganggu dengan tanaman tumpang sari. Namun jika seperti ini, durian sudah besar dan jeruk juga sudah besar dan berdampingan, akhirnya bisa menjadi sebuah masalah karena sirkulasi yang kurang bagus, kemudian
daun sudah berhimpitan sehingga intensitas cahaya jadi terganggu untuk tanaman durian. Namun ketika durian sudah besar dan jeruknya sudah besar, ini menjadikan masalah dan akan menjadi sayang ketika dipotong. Di belakang kita ada pohon kelengkeng ya. Nah, ini juga sama. Sudah hampir berdekatan. Ketika kelengkeng ini sudah hampir berbuah, maka ukuran pohon sudah menjadi besar dan menjadi sayang untuk dipotong, padahal ini cukup mengganggu untuk cahaya maupun sirkulasi udara maupun sirkulasi cahaya untuk tanaman durian. Nah, jika seperti ini dilanjutkan dan tidak ada yang dikorbankan, maka durian akan terganggu. Sama seperti ini. Nah, ini jeruk juga. Dan sebagian batangnya sudah ada di pohon durian. Nah, ini cukup mengganggu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Matkasan, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Matkasan itu asli mriki Permanu. Asli Permanu ya. Blau ya. Ini masih dusun Blau. Desanya Permanu ya. Ya. Sudah lama Pak nanam pohon durian? 4 tahun. 4 tahun. Sudah berbuah? Sudah pernah. Sudah pernah ya. Apa yang melatar belakangi Pak Matkasan kok tiba-tiba mau tanam atau berkebun durian? Terinspirasi dari Mas Yanto. Terinspirasi dari Mas Yanto. Apanya yang menginspirasi Pak? Bukannya berkebun durian itu sulit? Ya memang sulit, tapi kan ada bimbingan-bimbingan. Ada bimbingan-bimbingan Ya. dari Mas Yanto. Ya. Selama 4 tahun ini yang membuat Anda merasa sulit di bagian mana Pak? Ya mungkin pertama ya kadang-kadang air sulit. Sulit di penyiraman Ya. atau air. Ya, tapi nggak begitu sulit. Masih bisa diusahakan. Bisa. Iya, apalagi Pak? Masalah pendanaan. Pendanaan. Bisa. Pendanaannya menjadi kendala juga. Iya. Biayanya banyak. Iya. Per bulan jenengan mengeluarkan berapa duit Pak untuk merawat kebun ini? Per bulan kalau usia dari 3 tahun ya bisa 2 juta. 2 juta per bulan. Untuk perawatan dan pemupukan. Ya. Tenaga kerja masuk. Tenaga kerja dikit-dikit. Dikit-dikit tinggal- pakai tenaga kerja gitu Ya. ya. Tapi yang banyak sebenarnya di mana sih Pak untuk biaya yang dikeluarkan? Ya tenaga kerja itu. Tenaga kerja ya. Kalau mulai dari awal. Mulai dari nol. Mulai nol. Mulai pembersihan, penanaman. Kemudian sudah pernah berbuah. Sudah. Berapa kali? Masih 1 kali. Masih. Cuman 4 batang. 4 batang yang berbuah. Di usia 3 tahun ya kemarin 3 berarti. tahun setengah. 3 tahun setengah. Sudah dijual? Sudah ke Mas Yanto itu. Dijual dengan harga berapa jenengan? 200. 200 per kilo. Apa itu sudah membuat Anda senang? Yo, alhamdulillah untuk menginspirasi lebih giat ke depannya. Ternyata ketika dirawat, durian bisa menghasilkan. Iya, jelas. Sebelum Anda menanam, bayangan Anda seperti apa? Ya pokoknya nanam gitu. Oh gitu ya? Nggak ada bayangan yang mulu-mulu, nggak ada. Pokoknya kita usaha gitu. Yang penting usaha, ditanam, dirawat. Ya. Iya. Penyemprotan jenengan intensif? Rutin? Rutin kadang 3 minggu sekali. 3 2 minggu sekali gitu ya. Sekali semprot habis berapa biaya jenengan? Kalau dari usia 3 tahun sekali semprot bisa 150 per tong. Iya. Itu cukup untuk satu kebun ini? Cukup. Cukup ya.
Itu jenengan nyemprot sendiri atau pakai tenaga? Nyemprot sendiri. Nyemprot sendiri Pak ya. Oke. Nyemprot sendiri, babat sendiri. Pekerjaan sehari-hari apa jenengan Pak? Nun sewu. Ya ini. Bertani. Iya bertani. Bertani ya. Terus ini kan di antara durian, ada jeruk, ada kelengkeng. Kok campur aduk seperti itu Pak? Sebenarnya itu awalnya cuman ya buat hiburan gitu. Hiburan ya. Tumpang sari. Tumpang sari. Menghasilkan. Jeruknya ya baru ini, baru buah ini. Tapi belum pernah menjual. Belum ya. Ini baru pertama kali berbuah. Pertama berbuah. Sebenarnya disarankan nggak sih Pak untuk tumpang sari jeruk dengan durian? Sebenarnya itu enggak disarankan. Enggak. Kenapa Pak? Mungkin jenengan tahu kenapa nggak disarankan? Karena mungkin bisa mengganggu pertumbuhan duriannya. Oh gitu Pak ya. Nah ini kan sayang Pak, sudah besar. Iya. Duriannya juga sudah mulai produktif, jeruknya produktif. Kira-kira apa yang mau jenengan lakukan? Nanti kalau duriannya sudah menghasilkan, jeruknya dipangkas pendek, jadi nggak mengganggu perkembangan durian. Dikecilkan ya jeruknya ya. Dipendekkan. Iya, dipendekkan biar nggak mengganggu. Iya, kelihatannya ini kan sudah mulai tempuk ya Pak ya. Iya. Udah mulai tempuk dan mungkin cukup mengganggu. Nah, ini menjadi permasalahan juga ketika semuanya sudah produksi. Mungkin akan menjadi sayang. Iya. Udah dirawat, dibuang sayang. Kalau nggak dibuang, mengganggu. Kira-kira tahun ini untuk durian sudah bisa dibuahkan semua Pak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Untuk teknis dan cara sudah ada Pak ya? Ada. Tinggal aplikasi aja Pak ya. Terus ini berapa luas sih Pak untuk kebunnya? Semuanya 2.800. 2.800. Diisi berapa nih Pak? Yang besar 38, yang umur setahun 12. Jadi masih ada juga yang kecil-kecil. Itu susulan atau gimana itu Pak? Susulan. Di lahan baru? Iya. Oh gitu. Tapi ya satu lokasi. Satu lokasi ya. Jenis durian apa aja sih Pak yang jenengan tanam di sini? Bawor, musangking, sama duri hitam. Oke, 3 varietas ini Pak ya? Iya. Oke. Yang kemarin berbuah jenis apa Pak? Musangking. Sama bawor yang ini. Oh, yang ini yang kemarin berbuah ya. Dimakan sendiri atau dijual Pak? Bawornya dimakan sendiri. Enak Pak? Ya lumayan lah. Ya mungkin perlu ditingkatkan lagi untuk perawatan dan pemupukan. Kemudian ini kan kelihatannya di masyarakat sudah mulai banyak yang menanam durian. Apa sih harapan jenengan tentang durian di Permanu ini, khususnya di Blau ya? Mungkin harapannya kalau semakin banyak yang menanam, semakin banyak pengunjung, dari masyarakat pun mungkin ada penghasilan. Kalau bisa jadi wisata durian gitu, ada mungkin di kampung-kampung ada yang jual warung, itu kan juga merupakan sumber penghasilan. Oke, berarti jenengan ada harapan nanti suatu saat menjadi tempat wisata durian yang dikunjungi banyak orang dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat gitu ya. Kemudian ini kan dulu lahan tebu Pak ya? Iya. Lahan tebu. Kalau lahan tebu segini dulu berapa sih dapatnya? Paling 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 truk. 5 sampai 6 truk. Uang bersih yang masuk jenengan? Sekitar 15 juta. Ya. Ya. Dengan durian kira-kira apakah bisa ngangkat? Bisa lebih baik? Ya, tergantung nasib lah. Tergantung nasib ya. Oke, tergantung nasib. Dan saya lihat di sini merupakan durian-durian unggulan ya. Di antaranya adalah musangking dan duri hitam dan bawor. Ini kan durian-durian yang sudah sangat tersohor dan sangat-sangat terkenal. Mungkin juga Pak Makasan ini sudah tahu harga-harga pasar tentang durian itu ya. Dan ini juga mungkin bisa menjadi itu tadi inspirasi untuk menanam lebih giat lagi dan merawat lebih giat lagi.
Dulu tanam bibit ini dari ketinggian berapa, Pak? Ketinggian 80 cm. ya. Dan jenengan ini termasuk yang pertama setelah Mas Yanto ya? Iya. Padahal waktu itu belum ada buahnya. Belum. Jenengan kok tertarik? Apa nggak rugi merubah tebu yang tadinya 15 juta per panen dan tiba-tiba tanam durian nggak ada hasilnya? Itu yang dipakai ilmu nekat. Ilmu nekat. Iya. Pokok yakin, Pak ya. Ilmu yakin, nekat, yakin. Diiringi dengan doa gitu. Ya gitu ya. Tapi dengan usaha moga-moga nanti tahun berikutnya menjadi sebuah primadona, Pak ya. Amin. Karena pohonnya juga sudah besar-besar dan siap dibuahkan. Saya pikir udah siap dibuahkan. Insya Allah siap. Nah ini kan dulu di kebunnya Mas Yanto juga ada tanaman tumpang sari yaitu jambu. Iya. Dan sudah dibabat habis sekarang. Kira-kira apakah Pak Matkasan juga pengen seperti itu nantinya? Ya kemungkinan ya bisa. Harus harus bisa. Harus bisa, Pak ya. Yang dekat-dekat dulu. Ya. Pertama yang dekat pohon durian. Ya biar tanaman duriannya makin bagus itu, Pak ya. Iya. Oke. Ada kendala tadi kan di awal ada air, ya. Kemudian pendanaan, ada kendala lagi, Pak selain itu? Insya Allah nggak begitu serius. Nggak begitu serius ya. Ada aja penyakit ada aja ya, tapi bisa diatasi. Oke. Ini luar biasa sekali dan saya pikir durian udah besar-besar dan siap dibuahkan semua. Insya Allah siap. Harus ini teman-teman penanam durian juga harus sering melakukan sharing, bertemu, saling curhat lah tentang itu, biar nanti saling ketemu untuk solusinya. Cari solusi. Pernah ada penyakit yang parah di tanaman durian jenengan? Kayaknya kayak kanker misalnya? Nggak ada ya, selama ini nggak ada ya. Cuman satu tuh yang agak kuning-kuning. Oh gitu. Iya. Tahu penyebabnya, Pak? Belum tahu ya? Belum. Oke. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan sama ahlinya biar nanti segera dipulihkan. Ini kan teman-teman juga sudah mulai menggunakan sistem busut atau digundukkan. Atau jenengan nanti suatu saat akan ikut juga? Iya, sedikit demi sedikit ya. Pelan-pelan, Pak ya? Pelan-pelan. Karena ternyata lebih efektif. Mungkin kalau jenengan berkunjung ke kebun yang bawah, yang sewa itu tanamannya bagus-bagus sekali. Tapi yaitu menggunakan sistem pengairan yang harus lebih bagus. Karena memang dengan sistem busut jumlah air yang diberikan lebih banyak ya. Jenengan untuk penyiraman menggunakan apa, Pak? Untuk penyiraman menggunakan ini, tapi masih pakai selang. Oh gitu. Ini dari mana, Pak, sumbernya, Pak? Dari sungai terus masuk kolam. Oh, dimasukin kolam? Ya. Terus dialirkan ke? Sampai bawah. Sampai semua pohon, Pak ya? Ya. Isi berapa liter itu, Pak? Itu kira-kira 20 kubik. 20 kubik. Cukup, Pak? Cukup ya. Ini berarti hanya menggunakan sistem gravitasi, Pak ya? Ya. Tidak menggunakan alat mesin. Belum ya? Masih enggak pakai alat. Oke. Terus sumber airnya dari mana itu, Pak? Dari sungai. Iya, dari sungai. Oh, jenengan tampung di kolam. Iya, di kolam. Baru dialirkan. Oke, udah bagus sekali. Berarti tinggal menggunakan mesin aja biar lebih praktis nanti mungkin. Itu. Kedepannya pemikirannya dari situ. Oh gitu. Nunggu panen dulu, Pak ya. Biar dananya lancar. Oke. Sebelum bertani durian jenengan bertani apa, Pak? Ya tebu, ya jagung. Oh gitu. Dulunya tebu, terus saya bongkar ganti jagung. Baru durian. Belum ada hasil.
Belum. Ya bisa dibilang belum ada hasil Belum. ya Pak ya, masih kosong. Masih kosong. Nggak menyesal jenengan Pak? Enggak, Yakin masih ya? yakin. Oke oke. Aku lihat ke bawah aja Pak. Jadi di sini menggunakan pipa sudah, cuma hanya menggunakan gravitasi. Tapi udah cukup bagus karena memang di sini adalah terasering. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini akan nanti dialirkan pakai pipa Pak ya. Pakai selang Pak ya. Pakai selang. Oke. Masih rencananya mau pakai sprinkler. Sprinkler. Ya. Berarti nunggu nanti. Iya. Setelah dananya cair, ya moga-moga aja. Sudah ada. Sudah ada. Oh. Tinggal instalasi aja. Tinggal sprinklernya sama gitu. aksesoris itu. Aksesorisnya yang belum Ya. Pak ya, bertahap. Bertahap. Iya, memang biayanya besar juga ini Pak. Ini bagus ini Pak, ini pertumbuhannya bagus. Mungkin perlu sedikit pruning ya. Iya. Ini masih musim hujan soalnya. Terus sebelah ini lahannya siapa ini Pak? Sama. Punya jenengan masih? Oh ini yang lahan baru Pak ya? Iya. Penanaman baru? Yang baru 1 tahun. Oh ini baru 1 tahun. Oh ini juga? Iya. Oke, ini jenis apa Pak yang baru-baru? Duri hitam sama musangking aja. Duri hitam sama musangking. Sudah pernah mencicipi berarti Pak ya? Udah. Untuk musangking? Udah. Dan duri hitam? Duri hitam belum. Belum ya? Cuman bawor sama Bawor sama musangking. musangking. Enak mana Pak? Ya hampir sama. Hampir sama Pak ya? Iya. Hampir sama. Kalau sebelah itu kebunnya siapa ini Pak? Itu punya keponakan. Oh punya ponaan. Itu juga sudah berbuah Pak? Udah. Ada berapa pohon itu di situ Pak? 20. 20. Oh lumayan Pak ya. Dengan perawatan bagus seperti punya Mas Yanto, mungkin jenengan juga pernah diskusi, pernah ngobrol-ngobrol dengan Mas Yanto. Satu pohon dapat berapa duit sih Pak di kebunnya Mas Yanto? Kurang tahu saya kalau soal itu. Belum pernah menanyakan? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Ya mungkin siapa tahu dengan menanyakan itu semakin terinspirasi. Iya. Tapi saya pikir dengan harga 200 per kilo juga sudah cukup menginspirasi Pak ya? Iya. Kalau pemupukan jenengan berapa bulan sekali Pak? 2 bulan. 2 bulan sekali. Kadang ya ada telatnya. Oh, ada telatnya Pak ya. Berapa kilo untuk ukuran segini Pak? Untuk segini 2 kilo. 2 kilo. Pupuk apa aja Pak yang biasa jenengan pakai? Grower. NPK Grower. Iya. Itu aja? Ya ada campurannya. Ada campurannya. Ya, itu sing 925 itu Oh profesional. gitu. Profesional ya Pak ya. Dengan harganya pupuk yang makin naik gimana Pak? Masih lanjut? Loh, mau nggak lanjut gimana udah Udah besar Pak ya? terlanjur. Udah bukan sudah terlanjur. Sudah tinggal merawatnya. Oh, tinggal itu. merawat dan siap panen Pak ya. Oke, 2 kilo. 2 kilo ini kali berapa Pak? Tadi Pak 38. 38. Habis berapa kuintal Pak berarti? Biasanya 70 kilo. ya 70 80-an. sekitar 80 kilo itu ya. Lumayan juga. Tapi kalau setiap 2 bulan sekali masih nggak terlalu berat Pak ya. Enggak. Sebenarnya berat mana sih Pak antara pemupukan dengan penyemprotan? Berat penyemprotan. Karena dilakukan lebih rutin itu Pak ya. Rutin lebih cepat. Lebih cepat dan biayanya lumayan juga Pak ya. Iya. Iya. Tapi nanti kalau duriannya sudah berbuah insya Allah Insya Allah. nggak menjadi hal yang berat.
Karena kalau satu pohon paling tidak bisa berbuah 10 udah lumayan Pak ya. Oke. Kalau tenaga kerja jenengan sendiri atau ada teman yang bantu? Yo, Kalau pas bersih-bersih rumput. kalau bersih-bersih rumput sama nyemprot sendiri. Nanti kalau ada yang istilahnya kekurangan kewalahan ya, itu baru nyari orang. Berapa sih Pak ongkos tenaga kerja kalau di sini? Kalau di sini sampai jam 10, jam 11 itu 50. 50 mulai jam 6 pagi ya, sampai jam setengah 11 50. Kalau sehari pun nggak ada Pak? Nggak ada kalau di nggak sini, ada ya, Mas. setengah hari ya termasuknya ya. Oke, lumayan. Itu termasuk menurut jenengan murah atau mahal Pak? Ya, cukupan lah. Cukupan ya, masih cukupan. Standar desa. Ini jeruk apa sih Pak yang ditanam? Pontianak. Siem Pontianak ya? Iya. Nanamnya bareng dengan durian? Enggak. Ini Setelahnya? 3 tahun ini. Berarti setelah durian baru Iya. jeruk. Oke. Kenapa Kak dulu milih jeruk Pak? Ya, entah ya gimana ya. Enggak. Kepingin aja gitu ya Pak ya? Iya, iseng-iseng Aja sebenarnya ya. Oke. Biasanya untuk penyemprotan itu jenengan pakai apa aja Pak obatnya Pak? Pakai insektisida. Iya. Terus fungisida. Terus racun apa itu? Perekat, pupuk daun, ya, sama perekat. 4 unsur itu Pak ya. Iya. Mereknya atau selalu sama atau ganti-ganti Pak? Untuk racun inseknya sama fungisidanya. Kalau racun itu saya rolling. Rolling. Ya. Tiap kali penyemprotan jenengan Ganti. rolling. Iya, ganti. Pakai merek apa Pak biasanya? Kalau saya itu Curakron. ya. Kadang terus saya carikan yang lebih murah. Lebih murah lagi. Ya. Berapa harga Curakron Pak sekarang satu botol? Satu botol kalau 1 liter sekitar 600. 600 sekarang. Iya. Luar biasa ini. Ternyata biayanya berkebun durian juga tidak murah Pak ya. Tidak murah. Obatnya mahal. Oke. Terus kalau yang fungisida di rolling juga Pak? Fungisida nggak tentu. Nggak tentu ya. Biasanya pakai merek apa jenengan? Antrakol. Antrakol Pak ya. Iya. Pernah menggunakan Nordok? Belum pernah. Belum pernah Pak ya. Belum pernah. Seringnya pakai Antrakol itu Pak ya. Antrakol. Oke. Kadang-kadang Mangkosep itu. Mangkosep. Biru. Ya. Oke. Jadi apa pesan Pak Matkasan tentang perdurianan di Kampung Belau ini Pak? Pada masyarakat kan banyak yang juga belum nanam, masih ditebu. Apakah jenengan pernah rasan-rasan? Kalau itu kayaknya enggak. Kadang-kadang ngajak ya nggak ada yang kepikiran. Terus kadang-kadang ya nggak diajak, tanya. Terus ikut nanam gitu. Waktu pertama jenengan tanam, apakah pernah ada masyarakat yang mengolok-olok atau meremehkan tentang durian? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya masih positif aja Pak ya? Iya. Tapi mungkin belum pingin ikut menanam gitu aja Iya. Pak ya? Oke. Oke Pak, terima kasih. Semoga menginspirasi bagi teman-teman petani yang lain. Mohon maaf sudah mengganggu Pak ya? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, demikian kawan, kita wawancara kita hari ini dengan salah satu pekebun durian di Desa Permanu, Dusun Belau, dan ini sangat menginspirasi buat teman-teman. Semoga ini menjadi salah satu motivasi agar kita tetap semangat dalam berkebun durian, dan harapannya di Belau ini menjadi salah satu sentral durian ya, yang bisa didatangi oleh masyarakat secara luas, kemudian
dari imbas kebun wisata ini banyak masyarakat yang harusnya nanti mendapatkan imbas, yaitu naiknya ekonomi. Karena dengan banyaknya pengunjung yang datang ke Blau ini diharapkan ada perputaran ekonomi bagi masyarakat. Oke, terima kasih. Salam berkebun dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.